Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rahman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai TIU ya. Sekarang kita kembali TIU, kemarin TBK untuk CPNS 2021 ya. Ada beberapa soal yang terinspirasi dari FR-nya teman-teman. Jadi nggak FR-nya yang nyel ya. Ini jadi beberapa soal keluarnya ini ya kita sampaikan. Saya nggak akan ngomong FR-nya. Yang jelas dipelajari aja, nggak jauh-jauh dari kisi-kisi yang ada kok teman-teman. Dan untuk TIU itu tahun ini sangat simple, kayak tahun kemarin juga simple, nggak ada yang aneh-aneh ya. Mungkin teman-teman kalau di bimbel, di buku, di platform-platform soalnya hot ya, kalau di yang asli itu tidak se-hot itu. Tapi ya untuk belajar memang kita siapkan levelnya yang tinggi, yang susah, biar apa, biar kalau ketemu yang mudah kita gampang gitu ya. Jangan kok dia siapkan yang gampang, tahu-tahu belakang-belakang soalnya susah-susah ya, nanti bingung malahan. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita langsung aja ke soal yang pertama. Ini dari tahun kemarin, soal tipe ini nih banyak muncul ya teman-teman. Perbandingan senilai tapi dihubungkan dengan konversi satuan. Ya, konversi satuan khusus kayak rim, kodi, lusin gitu-gitu ya. Atau mungkin satuan-satuan konversi berat, ons, tons, kuintal, itu dipelajari ya. Ini pesan saya kalau bisa itu dipelajari lagi kalau misalkan teman-teman lupa. Nah, di sini disebutkan di soal ini apabila 12 lusin benang harganya 720.000. Ya, berapa harga dari 3 buah benang? Oke, nah kita lihat ini teman-teman ya. 12 lusin ini kan sudah 12 nih. Ya, berarti kita lihat nih 12 dikali 12 sama dengan berapa? 144. 144. Nah, kalau harganya 144 itu, kalau 144 benang ya, harganya itu 700, kok salah tipu terus. 720.000. Nah, berapa harganya kalau 3 kan gitu yang ditanya. Nah, ini kita pakai perbandingan senilai. Kenapa? Karena semakin banyak benang yang kita beli, maka semakin banyak yang kita bayarkan gitu ya. Mau pakai perbandingan atau mau langsung dibagi boleh, kita nyari harga satuannya. Berarti caranya gimana? 720.000 dibagi dengan 144 ya, dikali dengan nanti 3. Ini kan harga satuannya nanti ketemunya ini. Nah, dikali 3 benangnya kan gitu. Nah, 720 bagi 144 ini kan 2-nya ya. Ini kalau ini 1, ini 2, ini coret berarti 5.000. Harga satuannya berarti ini 5.000 dikali 3 berarti berapa? 15.000. Udah gampang. Jawabannya adalah B. Ya, teman-teman pelajari lagi kalau yang lupa rem, kodi, konversi kilogram ke kuintal ke ton dan seterusnya. Ya, ini banyak keluar ya. Kalau mungkin teman-teman sudah tes nonton video ini bisa cerita juga kalau mau cerita. Kalau enggak ya enggak usah. Cuman pesan saya dipelajari gitu aja ya. Berikutnya ini waktu kecepatan. Nah, ini mah gampang ya. Kalau ini dengan kecepatan 60 km per jam ya, menempuh waktunya 4 jam. Nah, berapa kalau waktu tempuhnya mintanya dia 3 jam saja gitu ya, 3 jam saja. Berarti ini kan semakin tinggi kecepatan maka waktunya akan semakin kecil. Ini berarti perbandingan berbalik nilai kan gitu. Saat kecepatannya 60 ya, dia 4 jam. Nah, berapa kecepatannya kalau dia mau 3 jam saja kan gitu. Nah, ini kan nanti berarti kecepatannya akan naik kan ya. Kecepatannya di sini akan naik. Kenapa? Ya, sehingga waktu tempuhnya akan berkurang. Ini kan berbalik nilai. Semakin kencang, maka akan semakin cepat kan berbalik nilai. Nah, supaya gampang hitungnya, kalau saya kalikan yang satu paket ini saya kalikan. Terus dibanding dengan yang satu paket ini saya kalikan. Ini kalau saya pribadi. Ya. Jadi 60 dikali 4 sama dengan tanda tanya dikali 3. Nah, tanda tanya ini berarti 60 dikali 4 dibagi 3. Coret tinggal 20 berarti 80. Gampang banget C guys jawabannya. Tuh ya. Nah, ini
Ini perbandingan senilai berbalik nilai terus dihubungkan dengan konversi-konversi. Nanti disiapkan aja lah. Saya pesen disiapkan ya, jangan sampai nggak disiapkan. Oke, berikutnya ini untuk logika posisi. Cuman di sini kasusnya adalah map. Ada laci nih. Ya, ada rak. Ada berapa rak nih? Ada 6 slot laci berderetan. Oke, berarti kita siapkan ada 6 slot. Nah, ada 6 slot. 6 laci nih. 6 laci diapain? Diberi nomor 1 sampai 6. Oke, saya kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warnanya berbeda. Oh, buat naruh map. Ada warna biru, hijau, merah, kuning, dan hitam. Ya, ada hitam, ada hijau ya. Nanti H ini ya. Nah, diletakkan di laci. Meletakkan map tersebut memiliki ketentuan sebagai berikut. Nah, kalau ada kayak gini-gini, teman-teman cari fix variable. Fix variable itu apa? Variabel yang pasti, teman-teman. Variabel yang pasti. Yang dia nggak bisa diganggu gugat. Pokoknya pasti. Contohnya yang pasti gimana? Kayak contohnya yang 3 ini. Map merah harus di laci nomor 3. Nah, ya udah. Berarti udah nggak bisa diganggu gugat. Apalagi map kuning di laci nomor 2. Nah, kuning di sini. Yang ditanya mana laci yang kosong. Kita lihat tinggal ada 2 fakta. Map biru harus diletakkan di urutan tepat setelah map hitam. Oke, berarti kalau di sini kan nggak mungkin. Berarti kemungkinannya bisa di sini biru, ini hitam, ya, atau ini biru, ini hitam. Nah, susunannya bisa gini. Nah, berikutnya, map hijau tidak boleh diletakkan di samping map kuning. Nah, berarti kalau di sini bisa jadi kuningnya di sini, bisa jadi hijau, kok kuning. Bisa jadi hijaunya di sini, bisa jadi hijaunya di sini. Yang jelas slot 1 ini laci 1 pasti kosong. Ya, berarti jawabannya jelas adalah E guys, sesuai yang ditanyakan, yang kosong adalah yang slot ke-1. Gampang ya ini ya. Yang jelas kalau soal seperti ini gambarkan. Nah, biasanya soalnya bisa meja, tempat duduk, bisa melingkar, bisa berhadapan, itu gambarkan. Lalu tulis yang pasti dulu, yang nggak bisa diganggu gugat dulu. Setelah itu baru merembet pelan-pelan. Itu ya, itu pesan saya. Dan tenang, nggak usah panik, soalnya panjang nggak apa-apa, santai saja. Lanjut. Tina membeli 12 pasang sepatu dengan harga 1.200.000. 8 pasang dijual dengan harga 125.000 dan 4 pasang diajar dengan harga 200.000. Nah, berarti ini kan modal, Ini adalah harga beli. Di 8 pasang dijual harga 125. Berarti ya 8 dikali 125k ya, ribu sama dengan berapa? 1 juta. Nah, terus ada 4 pasang. 4 pasang dijual dengan harga 200.000. 4 dikali 200k sama dengan berapa? Ya 800.000. Kalau di total 1.800.000. Harga belinya berapa? 1.200.000. Ya, harga jualnya total dia dapat berapa? 1.800.000. Berarti dia untung berapa? Untung 600.000. Ya, selisihnya ini kan 600.000 ini. Ya, 1.800.000 kurangi 1.200.000, 600.000. Yang ditanyakan apa? Persentase keuntungan. Berarti keuntungan dibagi dengan harga beli. Harga belinya berapa? 1,2 juta. Atau 1.200.000 ini ya. Coret-coret ketemu 1/2, ketemu 0,5 atau ya 50%. Jawabannya adalah B guys. Gampang. Soalnya TIU mah gampang-gampang. Pokoknya jangan panik, santai saja, tenang, berpikir dengan jernih ya. Lanjut. Seorang petani mampu mengolah sawah seluas 600 meter persegi dengan menggunakan cangkul selama 6 jam. Kalau traktor butuh 3 jam ya. Jadi 600 meter persegi kalau dia pakai cangkul dia 6 jam. Kalau dia pakai traktor cuman 3 jam.
Nah, setelah 1 jam 30 menit atau 1 jam setengah menggunakan traktor, tiba-tiba mengalami kerusakan. Terus akhirnya harus pakai cangkul. Ceritanya kan gitu. Ini nggak perlu hitungan aneh-aneh. Kita nganalisa saja soalnya udah ketemu jawabannya. Ya, pertama dia kerja pakai traktor. Ya, ternyata 1,5 jam ya rusak. Nah, berarti sisa yang belum diolah berapa kan gitu. Ya, 1,5 jam ini kan separuhnya ini 3 jam. Otomatis dalam 1,5 jam yang sudah terselesaikan berapa? Ya 300 meter persegi. Kan separuhnya. Atau sisanya yang belum dikerjakan berapa? Ya 300 meter persegi. Nah, terus ini mau digarap pakai apa? Pakai cangkul. Saat 600 meter persegi, cangkulnya pakai cangkul butuh waktu 6 jam. Kan ini separuhnya. Ya berarti butuh waktu berapa? Ya 3 jam. Udah gitu aja, nggak perlu hitung aneh-aneh. Ini mah di nalar udah ketemu jawabannya. 3 jam berarti berapa? 60 dikali 3 sama dengan 180 menit. Jawabannya adalah B. Oke, aman. Lanjut. Oh ini yang tadi sama. Nah, silogisme yang gampang-gampang sederhana. Jika saya lulus CPNS tahun ini, ya, maka saya akan menikah dan mendapatkan hadiah dari orang tua. Wah ini, ya, misalkan ini P maka Q. Nah, saya mendapatkan hadiah dari orang tua. Nah, ini ya. Jadi ini kan mendapat hadiah orang tua. Misalkan pun ada menikahnya, ya, ini hanya apa? Hanya Q. Ya, tapi ini kan nggak lengkap Q-nya. Ya, sehingga kalau ada soal seperti ini kan bukan modus tollens. Tollens juga bukan, ponens juga bukan, silogisme juga bukan. Ya, dinalar juga enggak. Ini kan matematis. Nah, ini kalau strukturnya nggak ada, ya udah jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan, teman-teman. 1, ya ini menikahnya nggak ada. 2, kalaupun ini ada saya menikah dan mendapatkan hadiah, ini strukturnya kan akan seperti ini. Ini bukan tollens, bukan ponens, bukan silogisme, yang nggak bisa ditarik kesimpulan. Nah, mungkin teman-teman ada yang lupa ponens itu yang gimana. Gini teman-teman, kalau yang ponens, ya itu jika P maka Q, terus premis keduanya adalah P. Kesimpulannya apa? Q. Ya, kalau tollens 2 ya. Tollens. Kalau tollens jika P maka Q, premis keduanya negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Kalau silogisme ya jika P maka Q, jika Q maka R, coret-coret. Kesimpulannya adalah jika P maka R. Ini silogisme. Nah, ini kan nggak ngikutin kaidah ini mana-mana ini. Ya berarti dia nggak bisa ditarik kesimpulan. Jadi untuk silogisme penarikan kesimpulan sebenarnya ada 2 cara ya teman-teman. Bisa secara matematis, bisa secara logis. Nah, cuman ini kan strukturnya struktur matematis. Nah, ini nggak ada jawabannya ini. Ya, tidak dapat disimpulkan. Lanjut. Rata-rata nilai tes kelas X adalah P. Ya, rata-ratanya adalah P, kelas Y adalah Q. Ya, rata-ratanya. Rata-rata gabungan XY adalah R. Oke, berarti rata-rata kelas X ini apa? P. Rata-rata kelas Y ini Q. Ya, rata-rata gabungan ini apa? R. Terus disebutkan jika P banding Q sama dengan 5:7. Ya, R banding Q sama dengan 16:21. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Rasio jumlah. Oh, hanya perbandingan, ya. Perbandingan X terhadap Y. Ya. Kita nyari perbandingan X banding Y. Ya, jumlah X jumlah Y. Nah, perbandingan jumlah siswanya aja. Ini kita ketemu perbandingan. Kita nggak usah pakai rumus-rumus yang pecahan apa namanya, rata-rata gabungan ini dinalar aja udah kelihatan. Ya, kalau mau pakai cara cepat. Bentar, ini kita pakai warna beda aja biar teman-teman
lebih enak. Bentar. Oke. Nah, di sini kita tinggal nyari aja teman-teman ya. Kalau pakai cara cepat ini ya, rata-ratanya si X, rata-rata gabungan pasti di tengah. Ya. Terus rata-rata Y. Nah, kita tuliskan aja nih, berapa nih rata-ratanya X? Rata-ratanya X adalah P. Rata-ratanya Y adalah Q. Rata-ratanya YQ ini R ya, yang tengah ini R. Nah, nanti di sini akan ada nilainya X, di sini ada Y, atau di bawah aja lah nanti. Nah, kita cari dulu perbandingan antara P banding Q banding R dulu. Kita nyari itu. Ya, kita nyari P banding Q banding R. Kita sudah ketemu ini. P banding Q, R banding Q. Nah, kita kan nggak tahu saat P banding Q ini kan 5 banding 7. Saat Q banding R adalah 21 dibanding 16. Ya. Nah, kita pakai patokan yang bawah ini aja. Berarti saat Q-nya 21 perbandingannya ya, maka P-nya berapa? 7 ke 21 diapain ini? Dikali 3 kan? Berarti ke sini ya dikali 3 aja. 15. Gitu ya. 15. Nah, jadi rata-ratanya X ini 15. Ya. Rata-ratanya Y ini 21. Rata-rata gabungan itu adalah 16. Oke. Nah, kita cari nih. Ya. Ini selisihnya berapa? Selisihnya adalah 1. Ini selisihnya berapa? Selisihnya 5. Nah, dari sini langsung bisa kita ketahui perbandingannya 1 ini punyanya siapa? Punyanya Y. 5 ini punyanya siapa? Punyanya X. Ya, jadi kalau ditanya X banding Y sama dengan 5 dibanding 1. Jawabannya adalah ini. Gampang ya? Nah, ini kalau teman-teman sudah terbiasa cara ini mah cepat ngitungnya. Oh, PQ ya, dihitung. Selisihnya dihitung ketemu jawabannya. Kalau mau pakai cara yang normal-normalan, misalkan normal-normalan pakai cara apa? Pakai cara rata-rata gabungan, boleh? Boleh. Ini bentar. Oh, ini saya hapus, nggak apa-apa ya. Nah, ini saya hapus. Nanti kita hitung. Ini kan berapa? 5 banding 1. Kalau teman-teman masih masa sih jawabannya itu ya. Kita buktikan. Kita buktikan kalau kita pakai cara normal. Kita pakai cara normal. Ya, rata-rata X adalah apa? P. Rata-rata Y-nya apa? Q. Rata-rata gabungan sama dengan R. Nah, berarti kan gini. Rata-rata gabungan R sama dengan P dikali X. X ini jumlah siswa di kelas X ditambah Q dikali Y dibagi dengan X plus Y kan gitu. Nah, akhirnya kita naikkan kan X plus Y-nya R X plus Y ya sama dengan PX ditambah QY. RX dikali RY sama dengan PX dikali QY. Atau kita masukkan aja nih R-nya berapa gitu ya. Nah, nggak usah pakai yang ini. Kita masukkan aja perbandingannya. R ini perbandingannya berapa? Ya, R ini perbandingannya ya sama kayak tadi ya. Kita cari dulu P banding Q banding R-nya. Ya, tadi udah ketemu ya. Caranya ini 15, Q-nya 21 banding 16. Kan gitu ya tadi ya, sudah dihitung. Ini kita masukin aja. R-nya berapa? R-nya adalah 16. 16X plus Y sama dengan P-nya berapa? Oh, 15X. Y-nya berapa? Ya. Y-nya apa namanya? Q-nya berapa? 21Y. 16X ditambah 16Y sama dengan 15X ditambah 21Y. Ya. Kita tulis aja ini 15X, kalau ke kiri kan jadi min. Tulis aja wis 16X min 15X
sama dengan 21Y. Ya, 21Y dikurangi 16Y. X sama dengan 5Y. Sehingga kalau kita nyari X bagi Y sama dengan 5/1. Jawabannya apa? Sama kayak tadi. Ini kalau kita pakai rumus. Kalau pakai yang silang tadi, kita tinggal ngitung aja. Rata-ratanya yang awal berapa? Ini 15. Terus berapa? 16, terus 21. Ini berapa? Ini kan punyanya X, ini punyanya Y. Selisihnya berapa? Selisihnya 1, selisihnya berapa? Selisihnya 5. Nah, 5 ini adalah X, 1 ini adalah jumlahnya Y, perbandingannya. Ketemu 5/1 juga jawabannya. Nah, gampang teman-teman, tinggal yang nyaman yang mana, yang paham yang mana, bebas caranya. Mungkin itu dulu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, semangat. Semoga teman-teman selalu diberikan kelancaran, kemudahan, lulus dengan nilai tertinggi. Ya teman-teman, semoga lancar semuanya lah, lulus jadi PNS lancar semuanya. Saya Fajar Rahman Hariri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.